Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Unkla yang berbahagia, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada acara Podium Klaten, podcast dari Universitas Muhammadiyah Klaten. Siang hari ini, Sobat Unkla sekalian, kita punya dua tamu spesial gitu ya. Ini sesi dari alumni Universitas Muhammadiyah Klaten. Ini sebetulnya masih berusia 2 tahun begitu, tapi kita sudah memiliki banyak alumni yang luar biasa berprestasi begitu. Siang hari ini kita akan mulai sesi podcast Podium Klaten. Ini sudah bersama kita dari alumni Pendidikan Agama Islam atau PAI dan juga dari akuntansi. Nah, ini sudah bersama kita ya, ada Mas David. Assalamualaikum Mas David. Salam. Ini manggilnya Ustadz atau Mas ya Mas? Mas saja. Mas saja. Dan Mbak Samini, adapun dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mas David ini dari alumni PAI-nya, adapun dari Mbak Samini ini alumni dari akuntansi. Nah, Sobat Unkla sekalian, jadi memang ketika Mas David gitu ya dan juga Mbak Samini ketika dulu kuliah ini masih belum menggunakan Unkla, tapi masing-masing menggunakan Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah gitu ya, Klaten, dan juga Akademi Akuntansi Muhammadiyah ya Mbak Samini ya. Yang kemudian alhamdulillah kita bisa merger, bisa bergabung begitu. Oke, langsung saja kepada Mas David dan juga Mas Sam ini mungkin bisa terlebih dahulu mengenalkan diri begitu ya, sekarang apa saja yang menjadi aktivitas dari Mas David dan juga dari Mbak Samini begitu. Mungkin dimulai dari Mas David. Silakan Mas David. Baik, terima kasih Mas Faiz atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Perdana. Rumah saya berada di Karanganom, Karanganom Jatinong. Kalau Mas Faiz arah ke Ponggok itu nanti lewat rumah saya. Oh iya. Saya alumni dari Fakultas Agama Islam di STAIM, kalau sekarang namanya Unkla ya Mas. Tahun 2015. Kemudian aktivitas saya untuk sampai saat ini, setelah saya lulus dulu saya langsung masuk ke dunia pendidikan Mas. Meskipun sempat pindah Satmikal, akhirnya sekarang saya bekerja di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Rodotul Nasiin Jatinong, itu setingkat SMA Mas. Alhamdulillah selama saya bekerja di MA Muhammadiyah Rodotul Nasiin Jatinong, saya selama sudah berjalan kurang lebih 5 tahun ini Mas Faiz, saya diberikan amanah sebagai kepala madrasah. Alhamdulillah untuk santri-santri saya cukup lumayan banyak sih kalau dibanding dengan madrasah. Masya Allah. Begitu mungkin itu dulu Mas. Iya. Awal dari saya. Terima kasih Mas David. Selanjutnya mungkin dari Mbak Samini. Mas Faiz, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Samini, alamat saya Banyumalang, Blagas Jatinong Klaten, asli Jatinong. Saya lulusan dari Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten yang saat itu menjadi AAM. Terus lulusan tahun 2015. Untuk aktivitas saat ini menjadi bekerja di salah satu rumah sakit Muhammadiyah Jatinong. Awal mula masuk dulu dari AAM ada program magang. Saya magang di sana, programnya 3 bulan. Saya masuk baru dapat 2 bulan dari karyawan rumah sakit, ada yang resign. Saya ditawari direktur dan pada saat itu kepala bidang keuangan untuk menjadi salah satu stafnya. Terus akhirnya saya
mengajukan ketika memang saya menjadi karyawan sini, saya juga minta izin untuk menyelesaikan kuliah karena memang posisi kuliah saya belum selesai dari rumah sakit diizinkan, akhirnya berjalan sampai saat ini. Dulu awalnya mungkin kurang lebih sampai saat ini 10 tahun. Dulu awalnya sebagai staf keuangan, terus per tahun 2018 menjadi kepala ruang keuangan, membawahi staf accounting dari penggajian, dari laporan keuangan, dari perpajakan maupun dari klaim asuransi lain. Jadi perlu dari di bawah kepala unit keuangan. Oke, terima kasih Mbak Samini. Jadi sobat-sobat sekalian, Mas David dan juga Mbak Samini ini termasuk dua alumni yang linier dengan pekerjaannya begitu ya di PAI dan juga di akuntansi begitu. Nah, ini yang saya penasaran, Mas David dan Mbak Samini, ketika masa-masa kuliah itu apa sih spot yang favorit ya, yang mesti kalau habis kuliah dengan teman mahasiswa mesti ke sana, atau tempat yang hit saat itu begitu ya ketika Mas David atau Mas Samini kuliah. Di mana Mas kalau di Klaten Mas? Biasanya tempat nongkrong atau favorit? Iya. Sebelum saya masuk ke kegiatan kuliah ya Mas. Iya. Dulu saya ketika masih SMA, saya dulu alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Mas. Malah sebelah. Iya, saya alumni dari Mantua Klaten ya. Kebetulan dulu ketika saya masih di tingkat SMA, saya aktif di berbagai organisasi seperti OSIS, kemudian Pramuka, dan di situ saya mengikuti kegiatan Rohis juga, Rohani Islam. Dan di situ ada diskusi kaitannya besok mau lulus mau kemana. Ya, kita kan yang masih remaja kan bingung ya Mas ya, kita mau kemana besok ini, mau kerja atau mau kuliah gitu ya. Dari diskusi dari beberapa teman Rohis itu kita pengen bekerja itu juga mendapatkan pahala Mas. Ya, jadi kita bekerja juga dapat pahala. Dari situ kita mendapatkan ide pengen jadi guru Mas. Ya, dulu awalnya saya seperti itu Mas. Ya. Pengen jadi guru, dan kebetulan tidak jauh dari Mandua Klaten itu ada sekolah tinggi agama Islam Muhammadiyah. STAIM kalau sekarang namanya FAI Unkla. Iya, Unkla. Ya. Dari situ saya termotivasi, kemudian saya mendaftar gitu ya Mas ya, mendaftar. Tapi sebenarnya saya cek dulu Mas ya, kita cek dulu biayanya, kemudian jadwal kuliahnya, dan pada waktu itu dengan kondisi keterbatasan keluarga saya Mas ya, karena kuliah itu pasti biayanya mahal ya Mas ya. Kalau saya lihat di STAIM itu pada waktu itu harganya sangat terjangkau sekali, terjangkau, dan juga waktu kuliahnya itu sepertinya kok sesuai untuk ketika ada sampingan bekerja. Ya, jadi setelah itu saya daftar di STAIM. Kemudian seperti yang Mas Faiz tanya tadi ya, nongkrongnya kemana ya? Kebetulan saya nggak nongkrong Mas. Ya, jadi ketika kuliah di STAIM di FAI, kalau sekarang Unkla itu, saya bekerja Mas. Berarti setelah bekerja langsung. Setelah sekolah SMA saya bekerja dilanjut dengan kuliah. Ya, karena waktu yang mudah itu tadi. Jadi di STAIM saya mendapatkan kemudahan, saya bisa sambil bekerja. Kemudian dengan hasil kerja saya bisa membiayai kuliah saya di STAIM. Itu yang membuat saya tertarik bisa masuk ke STAIM di FAI Unkla itu tadi. Jadi saya nggak nongkrong. Karena memang dari paginya ngajar, siangnya kuliah itu. Iya, seperti itu. Kebetulan dulu saya pekerjaan saya nggak ngajar Mas awalnya. Ya, jadi saya punya kesampingan membantu kakak di dunia pekerjaan kakak. Pekerjaan kakak. Saya ngajarnya hanya setelah lulus dari STAIM itu. Iya, seperti itu. Jadi gitu Mas. Oke. Baik, Mas David, menarik sekali. Kemudian gimana dengan Mbak Samini?
Saya sendiri memang karena dulu dari SMK ya, SMK-nya Muhammadiyah, dan saya juga jurusan akuntansi, dan di situ saya ingin mengembangkan bakat saya melalui karir akuntansi. Jadi saya mengambil untuk jurusan akuntansi di AM. Untuk saat itu memang posisi AM memang hanya satu jurusan, dan itu untuk pembelajarannya masih sore hari, dan habis duhur itu kebanyakan dari teman-teman juga bekerja, dan saya pun pada saat itu juga masih bekerja. Terus akhirnya ketika kuliah sudah bekerja, terus ketika memang sudah selesai kuliah, karena di lingkungan AM dulu masih ada untuk tempat simulasi bencana, jadi kita pernah nongkrong di situ juga pernah. Ya, terus ketika memang sudah selesai, kadang pas akhir-akhir semester itu, ayo ke Jogja cari buku buat bahan tugas akhir gitu. Kita juga pernah habis kuliah, habis asar itu kebetulan kuliahnya udah selesai, ayo kita ke Jogja. Habis itu ya udah pergi ke Jogja sama teman-teman, pulangnya maghrib naik KRL atau motoran? motoran. Karena ada teman orang Lambanan, jadi ya udah go gitu. Oh iya, dulu belum ada KRL ya, tapi Belum, sampai ya Mas David ya, belum sampai ya, belum ada ya. Ketika memang sudah habis jam kuliah dan masih ada waktu ngobrol, ya udah kita cuma menghabiskan waktu. Ketika enggak cari buku ya kita cuma nongkrong di samping kampus. Oke, ya. Dan untuk informasi, jadi AM itu sekarang masjidnya sudah menjadi Masjid Ar-Rahmah yang menjadi binaan PDM ya, itu Ar-Rahmah. Itu dulu menjadi kampus AM begitu. Ya, oke. Selanjutnya Mas David dan juga Mbak Samini, apa sih yang menjadi motivasi Mas David juga Mbak Samini itu menggeluti profesi yang sekarang sedang apakah memang passion atau memang karena ya orang tua dulu seperti ini, itu bagaimana? Mungkin dari Mas David dulu. Ya. Jadi apa yang memotivasi saya untuk menggeluti pekerjaan saat ini, yang pertama di awal tadi yang saya menyampaikan bahwasanya motivasi saya itu pengen punya pekerjaan dan juga itu memiliki pahala amal jariah. Karena yang namanya guru itu ketika mengajar ilmu yang baik itu akan menjadi amal jariah meskipun ketika kita besok sudah meninggal, apalagi guru PAI Mas. Ya, guru PAI itu insya Allah pahalanya sangat banyak sekali. Nah, dari situ saya punya semangat kuliah di FAI. Kemudian saya terjun di dunia pendidikan sejak tahun 2016 Mas, ya. Dari 2016 sampai sekarang sampai saat ini. Ya, jadi kurang lebih ada 9 tahun ya Mas ya. 9 tahun. Ya, 9 tahun, dan alhamdulillah di umur 28 tahun saya diberikan amanah untuk menjadi kepala madrasah, mendampingi teman-teman guru yang lain seperti itu. Jadi ya kurang lebih motivasi saya seperti itu ya Mas. Iya, oke. Baik, luar biasa Sobat Unkla. Jadi pendidikan yang diambil oleh Mas David ini memang di samping nanti bekerja gitu ya, ada juga bisyarah atau gaji, itu juga nanti bernilai ibadah gitu. Ini sangat spiritual, religius sekali dari Mas David, luar biasa. Kalau dari Mbak Samini apa Mbak kira-kira motivasi yang digeluti sekarang ini? Untuk motivasinya karena memang dari sebenarnya masuk SMK itu karena ketika masuk akuntansi keren gitu ya, udah masuk akuntansi, tapi ternyata ketika memang sudah dijalani ya lama-lama kok jadi suka akuntansi gitu ya, udah tak lanjutin aja ke kuliah akuntansi gitu. Ternyata ketika memang kita jalani, kita berpikir ulang, ternyata akuntansi itu di segala bidang ada ya, kan nggak hanya bidang rumah sakit, bidang usaha kayak pabrik, dagang, kayak gitu kan pasti juga ada kontennya kan. Jadi kan secara prospek peluang kerjanya kan lebih banyak. Jadi saya berpikirnya ke situ. Ternyata memang ketika ambil jurusan akuntansi itu ternyata di segala bidang ada. Ketika memang kita tidak bisa masuk ke bidang rumah sakit, kita bisa masuk ke bidang pendidikan, kan juga bisa ada akuntansi kayak gitu.
ternyata enak juga menjadi akuntansi. Akuntan ya berarti ya. Iya. Penting. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Gen Z mungkin ya, banyak pertanyaan. Apakah siswa yang ingin ke akuntansi itu harus jago matematika? Sebenarnya tidak sih menurut Oh, enggak juga? saya. Enggak, karena itu nanti kan kayak akuntansi kan memang 11-12 seperti matematika, tapi kan itu ilmu pasti ya, ketika memang untuk pasifa itu posisi di debit ya pasti itu di debit ya gitu. Jadi kan ilmu pasti untuk akuntansi sendiri. Sebenarnya untuk jago matematika harus untuk akuntansi harus jago matematika, menurut saya nggak harus. Yang penting Enggak juga kita, ya, yang penting kita menyenangi apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari nanti mengalir sendiri sih menurut saya. Jadi lebih mudah mempelajari apa yang kita jalani. Karena mungkin akuntansi itu udah ke ilmu terapan ya, sehingga Iya. tidak juga murni matematika teori begitu ya. Enggak. Oke, menarik. Nah, Mas David, dalam perjalanan Mas David selama kurang lebih 9 tahun mengajar itu tentu ada banyak masalah gitu ya dalam prosesnya. Apa sih tantangan yang terbesar ketika Mas David baik sebagai pimpinan gitu ya, kepala sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah gitu ya, apa sih tantangan yang terbesarnya dulu dengan sekarang? Ya, jadi untuk selama 9 tahun ini ya Mas ya, saya ketika di sekolah yang pertama ya Mas ya, saya karena dulu di SDIT Mas dulu pertama ya, sebagai guru PAI Mas. Guru PAI juga betul ya. PAI, tantangan saya ketika saya dihadapkan oleh masalah yang kaitannya dengan struktural di sekolah Mas ya. Yang namanya guru apapun itu, khususnya guru PAI itu harus siap ketika ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Ya, itu ketika awal saya bermasalah. Dulu ketika awal karena saya merasa masih muda Mas ya. Saya dulu ketika di sekolah pertama juga dipromosikan sebagai kepala sekolah Mas. Iya, saya dipromosikan sebagai kepala sekolah karena saya dulu umurnya masih berapa ya Mas ya? Sekitar 27. Masih junior. Iya, di situ saya guru-guru rekan saya itu sudah agak sepuh-sepuh ya Mas ya. Di situ menjadi tantangan buat saya. Iya. Itu tetapi akhirnya saya lebih memilih tidak mengambil promosi itu ya, dan akhirnya saya pindah ke madrasah yang saya tekuni sekarang ini ya, dan di sini saya berjuang selama baru 2 tahun. Saya juga di sini diberikan promosi lagi Mas. Ya, dulu yang pertama saya ditawari promosi, sekarang ditawari promosi, kemudian saya sholat tahajud, kemudian sholat istiqoroh juga, kemudian sharing sama istri di mana ini ternyata ya dicoba aja ya, saya ambil dan alhamdulillah ternyata ya enjoy sampai sekarang Mas. Ternyata juga saya bisa menjalani ya. Jadi meskipun sebagai seorang guru ya Mas ya, seorang guru siapapun itu, saya juga berpesan untuk adik-adik tingkat saya yang di STAIN, kalian harus siap ya Mas ya, siap dimanapun tempat, harus siap ditunjuk sebagai seorang pemimpin ya, karena di situ harus disiapkan mental yang sangat kuat. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan di perkuliahan, kemudian kayak di IMM, kebetulan ini kita satu angkatan. Ya, kita ikut di IMM, kemudian di BEM. Di situ kita harus bisa memaksimalkan diri. Ya, dari bekal-bekal kita mengikuti organisasi, dari situ kita akan memiliki yang namanya jiwa kepemimpinan. Begitu Mas, hambatan yang dulu sempat saya alami. Iya. Oke, menarik ya tadi ya dari hambatannya. Nah, ini Mas David, tadi Mas David ceritakan soal bagaimana Mas David ketika di SDIT itu sempat dipromosikan, kemudian yang sekarang juga dipromosikan. Apa tipsnya Mas? Kok bisa seperti itu Mas? Ya, sebenarnya bukan tips ya Mas ya, karena saya ketika dulu di STAIN di FAI, saya aktif di organisasi, saya terbiasa
mengikuti kegiatan, saya terbiasa ringan tangan ya namanya Mas ya. Maksudnya setiap kegiatan saya mudah mengikuti gitu ya Mas ya. Dari situ mungkin dari pimpinan yayasan atau persyarikatan, karena saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, jadi tidak ogahan ya Mas ya. Jadi saya tidak ogahan seperti itu. Jadi untuk adik-adik yang Gen Z sekarang jangan jadi mahasiswa yang ogahan ya. Ogahan itu berarti gimana Mas? Kalau Ogahan itu maksudnya diminta ini saya nggak mau, diminta itu saya nggak mau. pilih-pilih? Ya, pilih-pilih ya. Jadi iya, iya. saya jarang sekali pilih-pilih tugas Mas. Apapun tugas saya kerjakan. Nah, dari situ mungkin dari pimpinan yayasan atau pimpinan majelis memberikan kepercayaan kepada saya. Oke. Itu Mas. Luar biasa. Jadi Mas David ini menunjukkan sebagai alumni yang memiliki etos kerja yang sangat bagus, teman-teman, di samping spiritualitas yang bagus juga. Ini Mas David membuktikan bahwa ternyata dalam karir juga ini alhamdulillah diberikan banyak kemudahan begitu, Sobat Unkla. Oke, gimana kalau dengan Mbak Sami ini? Ada nggak tantangan terbesar ketika menjadi seorang akuntan di PKU Jatinangor? Untuk tantangan terbesar bagi konten itu kan untuk secara ilmu memang akuntansi berkembang ya Kak. Betul. Jadi kayak misalnya untuk laporan aja ternyata antara bidang usaha dengan dagang dengan rumah sakit itu beda-beda sendiri. Terus nanti ketika memang badan ada pajak ya, ketika nanti juga tiap tahun ada aturan tersendiri-sendiri. Jadi memang aturannya berkembang secara akuntansi. Jadi memang kita mau nggak mau harus menyesuaikan dengan aturan yang terbaru, baik dari sisi akuntansinya maupun sisi pihak ketiganya kayak perpajakan kayak gitu kan juga ada aturan-aturan tersendiri untuk bidang usaha tertentu itu kan juga ada aturan. Jadi secara ilmunya berkembang. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti perkembangan. Oke, oh gitu ya. Jadi ada sistem yang tiap tahun juga beda-beda gitu dari akuntansi itu. Oke, selanjutnya ini. Berarti kan tadi Mas David sudah menjelaskan bagaimana dinamika saat bekerja di Madrasah Aliyah Muhammadiyah ataupun Mbak Sami ini yang punya tantangan juga di sebagai akuntan ya di PKU Jatinangor itu. Berarti kan apa pengalaman kuliah yang membantu ketika di lapangan pekerjaan, apakah dalam kuliah ketika di Unkla itu ditanamkan leadership atau mungkin karakter ketika perkuliahannya, atau apa sih pengalaman perkuliahan yang membantu dalam dunia kerja? Mungkin dari Mas Amin dulu sekarang. Untuk saya pengalaman untuk yang jelas kan ilmu yang dari para pembimbing, para dosen itu sangat membantu di dunia pendidikan, meskipun sebagai dasar landasan pokok sebagai kita aktif di dunia kerja itu ilmunya sangat diperlukan. Dan untuk selanjutnya yang menjadi menjadi bekal untuk di tempat kerja itu yang disampaikan Mas David tadi, organisasi. Pengalaman organisasi itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dengan pengalaman organisasi memudahkan kita bersosialisasi dengan lingkungan, menyesuaikan diri di tempat kerja, dan juga kita punya jiwa leadership itu ya. Dan kepekaan tadi hilang, jadi kita lebih ringan tangan. Ketika memang ada event itu kita bisa terlibat, ketika ada event itu kita terlibat, itu kan otomatis mendorong karir kita. Jadi nanti kan ketika memang dari tempat dunia kerja kita ada jenjang karir, kan kita dinilai, ada penilaian gitu kan, bisa maaf. Oke, berarti memang di samping ada peran keseimbangan dengan organisasi begitu ya, juga nanti juga pengalaman kerja atau pengalaman tadi di IMM gitu ya, itu membantu relasi juga ya, juga pengalaman saat bekerja begitu. Itu ya tadi Mbak Sami ini sampaikan. Kalau Mas David, apa Mas pengalaman kuliahnya mungkin membantu? Jadi dari bekal kuliah itu yang pertama ya pasti ilmunya ya. Pasti ilmunya ya, oke. Ini pokoknya. Yang kedua yaitu pendidikan karakter Mas. Pendidikan karakter di style memang saya dulu aktif baik di IMM ya Mas ya, kemudian di BEM juga. Kalau IMM kita satu angkatan saya ya. Dan dari
bekal kita ikut organisasi sudah kita banyak ketahui ya Mas ya. Dari situ kita diajari kepemimpinan, kemudian tanggung jawab dan sebagainya. Banyak sekali manfaat kita mengikuti yang namanya organisasi. Jadi ketika kita kuliah ya jangan hanya kuliah terus selesai, tidak ya Mas ya. Kita perlu yang namanya aktif di organisasi di saat kuliah seperti itu. Bahkan dulu ketika masa saya sama Mbak Sam ini dulu kita pernah dari aliansi BM Seklatif itu dulu kita pernah mengundang Bapak Dahlan Iskan pernah dulu Mas. Luar biasa. Dulu ketika jadi Menteri BUMN zamannya PSBY. Iya. Ya, dulu tepatnya di Umplas ini Mas. Ya. Berarti Stikas. Iya, di sini dulu Pak Dahlan Iskan dulu ya. Datang di sini dulu tahun 2000 berapa ya 13 atau 14 ya dulu ya. Dulu saya sempat dapat hadiah dari Pak Dahlan dulu. Masya Allah. Ya, kalau dari BEM yang dari sekolah teknik itu diberikan hadiah magang dulu Mas. Magang di BUMN gitu. Tuh, saya dulu dapat hadiah. Selain itu dulu juga dari aktivitas mahasiswa dulu kita juga pernah mengundang Bapak Anies Baswedan dulu Mas. Dulu di Pemda dulu. Oh berdekat. Iya. Gitu ya Mas. Iya. Dulu Bapak Anies masih menjabat sebagai dosen di UGM. Oh iya. Ya. Dan juga mungkin para wanita ya. Iya, ya seperti itu. Jadi bekal yang saya dapat dari kuliah yang pertama itu pasti. Iya. Yang kedua itu adalah karakter dari berbagai macam ilmu dari organisasi tadi. Iya. Itu Mas Anis. Oke, terima kasih Mas David. Jadi luar biasa bagaimana mensinergikan antara ilmu yang didapat di perkuliahan dengan bagaimana coba diamalkan begitu ya dengan organisasi begitu. Nah, Mas David, Mbak Sam ini kita ini sekarang ada di era digital begitu ya, era digital. Nah, artificial intelligence AI itu mempengaruhi sekali kalau di kita begitu ya. Dan itu bagaimana Mas kalau AI itu tantangannya? Dunia pendidikan murid itu udah nggak ada yang ke guru. Karena kalau guru dimarahin gitu loh. Mending ke AI, mereka akan memuji, kasih jawaban yang jelas begitu ya. Itu bagaimana kalau di akuntan kan ada aplikasi khusus mungkin menggunakan generate ChatGPT. Itu apa tantangan AI kepada pendidikan atau ke akuntansi? Mungkin Mas David bagaimana Mas? Iya, jadi di era sekarang kan kita ada yang namanya AI ya Mas ya. Iya. Kalau saya sebagai pendidik melihat dari AI itu kita melihat dari hal positif Mas ya. Kita melihat dari hal positif, contohnya ketika di dunia pendidikan, contohnya kalau di sekolah atau madrasah ya Mas ya, kita harus bisa adaptasi Mas ya. Contohnya yang namanya guru ataupun pendidik ketika mengajar pasti disibukkan yang namanya membuat perangkat pembelajaran. Nah, dengan adanya AI itu guru lebih dimudahkan dalam membuat perangkat pembelajaran. Iya. Ketika kita contohnya ChatGPT ya Mas ya. Iya. Kita mengetik beberapa instruksi yang disuruh buat ya. Cukup tidak sampai 30 detik nanti langsung muncul perangkat pembelajaran. Ya, apalagi sekarang di era sekarang itu ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ada evaluasi, meskipun itu hal wajar ya Mas ya. Guru harus bisa mengikuti seperti itu. Tetapi ketika ada AI, positifnya guru lebih dipermudah. Iya, mudah sekali itu Mas. Apalagi ketika aplikasinya di kelas ya Mas ya, di kelas siswa ada yang mungkin bawa HP, kita bisa main game juga. Sekarang juga banyak aplikasi ya Mas ya. Sekarang bukan hanya di ranah perkuliahan Mas bisa bermain seperti itu. Sekarang di sekolah pun juga bisa. Ya. Jadi gitu Mas kita. Oke, nah mendengar jawabannya Mas David, kira-kira jurusan PAI masih relate nggak Mas zaman sekarang? Buat Gen Z ini yang bertanya, PAI itu zaman sekarang tuh kan lebih ke digital ya Mas, konten kreator. Gimana Mas menanggapi itu? Ya, meskipun lulusan PAI ya Mas ya, di era sekarang itu meskipun ada gempuran dari berbagai tantangan. Iya ya Mas ya.
yang namanya pendidikan karakter itu tidak bisa digantikan oleh AI. Itu. Meskipun mungkin kalau dari segi ilmu lebih pintar AI ya, bisa dijawab ya. Tetapi dari segi karakter itu guru tidak bisa digantikan. Jadi guru PAI itu masih sangat relevan sekali Mas di zaman sekarang. Dan kalau saya melihat, saya sebagai pihak kepala sekolah ya Mas ya di madrasah ya, peluang guru PAI itu sangat luas sekali Mas. Tiap tahun banyak guru yang pensiun kalau yang di negeri. Kalau di swasta peluang guru PAI juga masih sangat luas sekali. Contohnya di tempat saya Mas. Saya itu pasti satu sekolah kalau di madrasah itu membutuhkan yang namanya guru PAI minimal ada 4 Mas. Sekali? Iya, satu sekolah minimal ada 4. Dan di tempat saya itu yang berijazah S1 PAI masih ada berapa? 2 Mas. Masih minim berarti? Iya 2, jadi saya masih butuhkan 2 lagi. Itu seperti itu. Kemudian kalau di sekolah itu guru PAI bisa ya 2 bisa masuk. Jadi menurut saya kalau untuk jurusan PAI ya Mas ya, pendidikan agama Islam itu di era sekarang masih sangat dibutuhkan sekali Mas. Dan relevan di era AI sekarang masih tetap dibutuhkan. Masih relevan. Ya. Karena tidak bisa digantikan gitu. Iya, pendidikan karakter tidak bisa digantikan oleh robot. Ya, seperti itu. Begitu Mas. Oke, terima kasih Mas David, luar biasa. Jadi di samping karakter itu nggak bisa digantikan, juga secara administratif itu dibutuhkan oleh berbagai instansi PAI itu. Yang relate itu ini Mas David, ketika ada sekolah, kemudian ada jurusan biologi, ada jurusan fisika, ada PAI, pasti yang suruh doa PAI ya Mas? Iya. Doa, khotbah ceramah itu PAI ya Mas ini. Nah, Mas ini kira-kira gimana Mbak itu dengan era gempuran AI itu akuntansi masih dilihat nggak jurusan akuntansi itu? Apakah udah ada aplikasi, udah ada AI itu gimana? Untuk akuntansi sendiri masih relate karena memang seperti yang disampaikan Pak David tadi memang tidak semuanya bisa digantikan dengan robot, jadi kita memang tetap butuh orang yang mengontrol. Jadi controlling. Iya, controlling dari sistem itu ketika memang dia bisa berjalan sendiri, tapi kalau tidak ada controlling kan nanti bisa data loss kan juga bisa. Jadi kan memang error ya. Iya, error data gitu kan tetap meskipun kita pakai aplikasi, tetapi kan kita tetap butuh orang yang mengontrol dan mengawasi dari sistem tersebut. Oke, menarik sekali Sobat Ungkla. Nah, mungkin Mbak Sami ini punya pesan untuk adik-adik kita yang SMA itu yang ingin kuliah ke Ungkla jurusan akuntansi, kira-kira ada nggak pesan-pesan khusus begitu? Untuk pesan buat adik-adik yang masih saat ini mungkin SMA atau SMK yang bingung menentukan jurusan, pilihlah akuntansi karena memang peluang kerjanya di semua bidang ada dan semua butuh, pasti itu kan butuh nanti kan tiap berapa tahun kan pasti ada masa purna tugas kayak gitu. Terus untuk yang sedang kuliah mungkin semangat menjalani saat ini, menekuni belajar kalian dan berikan yang terbaik untuk diri kalian dan orang tua. Oke, luar biasa Mas Sami ini. Mas Sami gimana Mas? Ada nggak pesan untuk yang sedang kuliah atau adik-adik siswa yang akan kuliah Mas? Iya. Untuk adik-adik yang masih SMA ya Mas ya, masih SMA, SMK, dari saya pribadi carilah pekerjaan yang memiliki nilai pahala jariah. Betul. Jadi ketika kita besok meninggal, insya Allah di dunia kita sukses, di akhirat kita masuk surga. Dan insya Allah FAI Ungkla siap mendampingi adik-adik SMA semuanya untuk mencapai cita-cita tersebut. Mantap. Oke, terima kasih Mas David. Oke, Sobat Ungkla, saya kira cukup untuk sesi podcast siang kali ini. Sesi alumni, ini ada Mas David dari alumni PAI dan juga ada Mbak Samini dari alumni akuntansi. Oke, kita luar biasa sekali narasumber siang hari ini yang memberikan insight baru tentang teman-teman yang akan bekerja nanti di ranah PAI atau akuntansi. Ada ChatGPT atau AI, jangan khawatir, pasti relate begitu ya. Apalagi kuliah di Ungkla itu ya, di samping nanti teman-teman akan dibekali ilmu yang bermanfaat, juga insya Allah sebagai bentuk
pahala ya Mas David ya. Iya, betul sekali. Insya Allah. Oke, Pak Tungkla, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mas David, terima kasih Iya, sudah hadir terima kasih. di podcast di podium Ungkla. Mas David, terima kasih juga sudah hadir di podium Ungkla. Oke, Sobat Ungkla, jangan ragu lagi. Silakan yang masih ragu untuk memilih perkuliahan, silakan pilih Universitas Muhammadiyah Klaten. Termasuk di sini ada prodi PAI dan juga ada prodi akuntansi. Terima kasih, mohon maaf, saya Alfaiz sebagai host. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.